Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, kali ini aku akan bicara tentang kamera Insta360 X3 yang aku pakai, yang ingin aku bandingkan dengan kamera Samsung S24 Ultra. Nah, yang ingin aku bandingkan bukan soal ketajaman lensanya ya, karena tidak bisa dibandingkan karena lokasinya. Kamera ini, video ini aku ambil dengan Insta360 X3, di mana kameranya aku taruh di depan mobil aku tanpa ada penghalang. Sedangkan um, uh, kamera Samsung S24 Ultra ini berada di dalam mobil aku, di mana mengambil video ke depan harus melalui kaca mobil aku. Jadi kaca mobil aku pun juga tidak kinclong ya, nggak bersih. Jadi tentu akan berbeda tentang ketajamannya ya. Yang ingin aku bandingkan bukan ketajaman lensanya, tapi panoramiknya ya. Tentang wide angle-nya itu berapa lebar gitu ya. Lain dengan Insta360, tapi kalau Samsung S24 Ultra ini dia punya pengambilannya lebar itu wide angle-nya itu tidak seperti ini. Coba lihat ini. Uh, Samsung apa ini ya? Insta360 X3 ini dia punya apa ya, wide angle-nya tuh bisa luas sekali dan aku bisa memakai efek yang macam-macam. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa melihat sewaktu kemarin aku sudah upload sewaktu live, itu aku memakai kamera Samsung S24 Ultra. Itu hasilnya seperti itu. Dan ini perjalanan yang sama, tapi aku ambil dengan Insta360. Kalian bisa bandingkan lah, bisa melihat video aku yang kemarin atau yang dengan yang ini kalian bandingkan sendiri. Yang kemarin kalian tidak bisa melihat ini apa yang terjadi. Aku berhenti karena ada anjing hampir nabrak. Nah, ini anjingnya teman aku ini. Dia melihat aku, dia bisa mencium baunya ya. Dia lari. Anjingnya dia lari dari itunya, tuan rumahnya. Dia mengejar mobil aku karena dia hanya mau say hello aja. Nah ini dia senang melihat aku ya. Nah, suaminya khawatir kalau aku mau nabrak. Ini suaminya ya. Aku tidak kenal dia. Itu tidak pernah ketemu dia ya. Tapi istrinya sering ngajak jalan-jalan anjing ini. Dan sering ke kebun sana ya. Jadi yang mengajak jalan-jalan itu kebanyakan istrinya. Jadi aku kenal dengan istrinya, kenal dengan anjingnya. Jadi sewaktu aku lewat di situ dengan mobil aku terbuka, mungkin dia bisa mencium bau aku ya, bau badan aku karena anjing itu penciumannya tajam sekali. Begitu dia tahu aku lewat, dia lari mengejar aku. Terus si suaminya itu ya, pemiliknya itu dia takut kalau ketabrak gitu loh. Dan aku sendiri tidak tahu, tidak sadar kalau dia ngejar aku. Suaminya dia teriak-teriak, oh gitu ya. Terus aku berhenti, aku pelan-pelan aku berhentikan. Aku lihat apa? Aku nggak bisa ngelihat anjingnya. Tapi tiba-tiba aku lihat ada anjing warna golden itu. Akhirnya aku berhenti, dia loncat di sebelah aku itu. Hanya mau kepingin aku pegang-pegang gitu loh. Baik sekali. Nah, kemarin nggak bisa terlihat karena ya kameranya station berada di dalam dashboard itu. Tapi kalau dengan Insta360, semua akan terekam 360 derajat. Jadi aku bisa merekam depan, belakang, samping-samping, atas bawah itu.
Sepertinya ya ini, seperti yang kalian lihat tadi, anjingnya bisa terlihat. Nah, itu padahal kameranya hanya aku tancapkan di depan gitu. Tapi sewaktu mengedit aku bisa mengarahkan gitu. Eh, Terus mau bicara apa lagi ya? Ini aku mau bicara tentang kebatinan. Wah, ini ya. Tentang kebatinan, tentang kejawen, segala macam itu. Aku pernah ya. em, Terus ada cerita juga tentang ceritanya guru dari Irian Barat. Namanya Pak Sastro Samijo. Ini bagus sekali. Nanti simak aja, simak sampai selesai. Ini channel Morat Marit jadi tidak tersusun ya. Oke, pertama, aku pernah diundang dengan teman lama saya, begitu ketemu terus dia bilang, "Oh, Yan, kamu harus eh, ikut ke grup aku. Ini grup kebatinan." Aku bilang, "Wow, kebatinan ya." Terus aku pikir, "Oke." Terus dia undang aku, dia mempunyai grup WA itu ya. Nah, kalian lihat tuh di depan yang hitam itu, Mmm, itu aku tancapkan di luar itu, kamera Insta360. Nah, terus aku ikut grup itu. Waduh, begitu aku masuk, nama-namanya serem-serem semua. Ada dewa ini, dewa itu, kiai ini, ustadz ini. Pokoknya campur-campur dari berbagai agama gitu. Aku pikir, wah semua ini orang ini pasti sakti-sakti ya, mempunyai ilmu ini, ilmu itu, sudah mencapai tingkatan enlightenment atau apa itu, apa, pencapaian kesempurnaan itu ya. Pasti aku pikirnya begitu. Terus setelah beberapa hari aku perhatikan, halah, ya cuma gitu-gitu aja. Cuman namanya, cuman mereka itu mengerti, ya mengerti tentang kebatinan, meditasi segala macam itu ya, yoga, campur-campur ya, mantra ini, mantra itu gitu ya. Jadi hanya tapi tidak dijalani, hanya mengerti teorinya aja. Buktinya masih, di dalam grup itu masih sering bertengkar, sering marah-marah. Nah, ini kalau kamu tahu mengerti kebatinan kok masih marah-marah, masih kebakaran jenggot segala macam. Walah wis nggak tepak itu, terus aku diemin, biarin aja itu. Anak-anak, masih apa itu ya, dia hanya mengerti sesuatu tapi hanya teorinya saja tidak dijalankan. Akeh tunggale ya kayak gitu. Terus, mengingatkan aku, bicara soal mantra ya, mengingatkan aku ke seorang guru yang ditugaskan di Irian. Nah, ini sangat menarik sekali. Kalian nanti akan ketawa ini. Ada seorang anak Papua ya, kira-kira umur 10 tahun. Ini cerita nyata ini. Namanya Yakobus, anak itu. Nah, zaman dulu ya, kan banyak itu guru-guru sukarela yang ditugaskan sewaktu operasi Koteka itu. Oh, masih lama sekali kalian belum lahir. Nah, ada guru yang bernama Sastro Samijo itu. Nah, suatu hari Yakobus itu dia berlari-lari menemui Pak Sastro Samijo, guru SMU ini. Em, Dia tugas di pedalaman Irian, di pedalaman Irian Barat. Dulu namanya Irian Barat, bukan Papua ya. Em, ini guru ini sehari-harinya dipanggil Pak Sam itu. Pak Sam, Pak Guru Sam gitu loh. Jadi Yakobus meminta Pak Sam untuk mengobati anjingnya yang sakit. Nah, Pak Sam tersenyum dan mengiyakan. Mereka berdua menuju ke rumah Yakobus, melihat anjing. Pak Sam melihat anjing tersebut, anjingnya itu yang lagi sekarat ya. Pak Sam yang asli dari Solo itu, dia menempelkan telapak tangannya ke jidatnya si anjing itu. Dan dia berkata dalam bahasa Jawa, berkomat kamit gitu ngomong. Terus setelah itu
dia tiup, kepalanya anjing. Setelah dia pegang, dia komat-kamit, terus ditiup. Begitu. Terus Yakobus yang tidak mengerti bahasa Jawa, dia berpikir bahwa Pak Sam ini sedang membaca mantra. Terus dia diam-diam ya, Yakobus itu menghafalkan kata-kata yang dia kira mantra atau doa gitu ya. Dia diam-diam menghafalkan, dia memperhatikan dengan bukan main ya. Pak Sam ini dia benar-benar serius gitu ya. Terus setelah itu Pak Sam pulang. Setelah dia komat-kamit bahasa Jawa terus meniup kepalanya anjing, dia pulang gitu. Kemudian beberapa hari kemudian Yakobus dia lari-lari ke rumah Pak Sam. Dia nggak menemukan Pak Sam yang menyambut istrinya. Dia ke rumah Pak Sam ini bermaksud melaporkan kalau anjingnya itu sudah sembuh. Tapi yang nyambut istrinya. Dia terus tanya, mana Pak Sam gitu. Ternyata Pak Sam itu malah yang dia sedang sakit. Terus Yakobus terkejut. Pak Sam yang sakit, langsung dia menuju ke kamarnya Pak Sam. Begitu melihat Pak Sam berbaring lemas ya di tempat tidur, dia khawatir sekali. Tiba-tiba dia ingat dengan Pak Sam yang mana dia itu mempunyai mantra kan. Dan dia sudah menghafalkan itu. Terus tiba-tiba dia masuk dengan serius ya. Yakobus taruh tangannya itu. Tangannya ditempelkan ke jidatnya Pak Sam. Dengan serius dia selanjutnya Yakobus itu membaca mantra. Komat-kamit kayak Pak Sam dulu dia membaca mantra menyembuhkan anjingnya itu. Nah, kalian mau tahu mantranya macam apa tuh? Jadi Pak Sam yang sedang sakit, gurunya yang sedang sakit itu ya, dia berbaring dengan lemas. Memang sakit dia, sakit panas demam gitu. Si Yakobus dengan serius tangannya ditaruh di telapak di jidatnya Pak Sam, terus dia mengucapkan mantra itu tidak keras, tidak berteriak-teriak, tapi ya cukup bisa kedengaran orang kayak baca buku gitu loh. Terus Yakobus membacakan mantranya Pak Sam. Pak Sam itu sudah lupa itu ya. Terus Yakobus tiba-tiba komat-kamit dalam itu dia bacakan begini mantranya. Su asu, nek kowe arep mati, yo mati yo. Nek arep urip, yo waraso. Waras, waras, waras. Nah itu mantranya. Terus Pak Sam tiba-tiba ketawa keras, terpingkel-pingkel. Akhirnya dia sembuh. Terus si Yakobus kan itu kan, dia lihat tadinya Pak Sam lemas dia terbaring, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ya. Terus dia sampai perutnya sakit ketawa itu sampai terus akhirnya dia bisa duduk. Bukan main kekuatan mantra ya. Nah itu dia. Kalau kalian tertawa itu bukan main lah. Kekuatan tertawa itu, maka itu kalian harus tertawa terbahak-bahak gitu. Kekuatan tawanya dia itu membuat seluruh badannya bergetar. Akhirnya dia sembuh, merasa sembuh. Dia teriak dengan istrinya, itu mak gawe no kopi dari ini. Ya, itu hanya sekedar cerita dari Irian Barat ya. Itu zaman dulu itu ya. Supaya kalian juga bisa ketawa lah itu. Nah, ya ini. Nah, ini kalian bisa lewatkan. Aku sudah masuk ke shopping centernya di mana aku belanja. Ini orang nyabrang ini. Mbok dene nyebrang timik-timik mlakune. Nah, itu kayak gitu. Nah, di sini tuh orang nyebrang, dia mempunyai wewenang, mempunyai hak terlebih dahulu daripada mobil loh.
Jadi kalau mobil lewat, kita melihat orang nyebrang, apalagi di area shopping center seperti ini ya, mobil itu harus berhenti mandek jegrek. Dia biarkan orang itu lewat duluan, baru kemudian bisa lewat lagi. Kalau enggak sampai ketahuan polisi gitu ya, oh bisa didenda loh kalau kalian nyelonong terus. Nah ini, lihat ini, shopping centernya seperti ini, lebar, tempat tempat parkirnya segitu besar ya. Nah, di Amerika ini lain dengan di Indonesia. Di Indonesia kalian punya rumah mau buka toko di depan rumah, kalian boleh, nggak perlu izin, nggak perlu itu. Di tempat tinggal bisa buka buka toko. Di sini nggak boleh. Kalau residential, tempat perumahan, rumah ya rumah, hanya untuk tempat tinggal saja, gitu. Jadi kalau toko harus berada di pertokoan seperti ini. Nah, ini pertokoan di desa saya. Nah, ada toko semua kan. Kita kalau belanja ke sini, ada restoran, ada kantor dokter, ada semuanya di sini ini. Jadi kalau tempat perbelanjaan ya harus di sini. Maka itu aku kalau belanja, ini adalah shopping center terdekat dari komplek di mana aku tinggal di desa saya sini. Kira-kira 10 menit. Nah, ini video ini tidak aku cepatkan loh. Ini apa video biasa gitu loh ya. Eh, Sekitar 10 menit lah ke sini. Apalagi kalau macet agak lama. Nah, sewaktu aku ambil dengan kamera S24 Samsung itu, kameranya ada di dalam kabin, di dalam berada di dashboard mobil aku di dalam ya. Maka itu sewaktu aku buka tutup mobil aku itu tidak bisa kelihatan karena dari dalam. Nah, kalau kamera Insta360 ini bisa melihat, kalian bisa melihat sendiri. Nah, itu lihat bayang-bayangnya, sticknya yang di depan itu bayang-bayangnya. Tapi di video ini kalian tidak bisa melihat sticknya, maka itu dinamakan invisible stick. Gitu. Jadi karena kalau diedit begitu ya tidak terlihat. Aku tidak perlu menghapus atau gimana. Memang uh, uniknya itu dia punya stick itu tersembunyi berada di blind spotnya itu. Nah ini sekarang aku mau menutup mobil aku ya, tutupnya atapnya akan aku tutup. Ini bisa melihat karena Insta360 ada di luar mobil, jadi bisa merekam semuanya. Semua yang ada di sekeliling ini bisa terekam. Hanya aku tancapkan gitu, maka itu namanya Insta360, instan, kayak mie instan gitu ya. Jadi sekali ngambil di sekitar kita itu terekam semua. Atas, bawah, kanan, kiri, muka, depan terekam semua. Nah, itulah maka itu dinamakan Insta360. Itu sekali rekam seluruh penjuru jagat terekam semua. Aku sedang nge-vlog, aku sedang ngomong ini, aku sedang live streaming itu, menjawab, aku baca tagnya, jawab sana, jawab sini. Nah ini semua nih sepertinya ada orang yang mengambil video untuk aku kan, tapi tidak. Semua ini memakai Insta360 yang aku tancapkan di depan mobil aku ini. Tapi kayaknya sepertinya ada orang atau drone yang merekam video ini kan. Nah, itu asiknya kamera Insta360 ini. Kalau kalian mempunyai kamera Insta360 ini, kalian tidak perlu punya kamera lain lagi, nggak perlu. Coba lihat, bisa ini. Nah itu, kalian bisa lihat di depan yang hitam itu magnetnya itu tidak tersembunyi ya, kelihatan sedikit. Coba, sepertinya diambil dari drone. Aku sedang mau merekam, itu aku merekam kamera Insta360 aku, terus aku mau merekam
mau menutup atapnya mobil aku. Kalian ingat kan? Coba lihat video aku yang lalu, eee, kalian bisa melihat, aku sedang menutup, mobil aku tertutup tapi aku ambil dari dalam. Nah itu, aku pencet tombolnya aja bisa buka sendiri, nutup sendiri. Nah, atapnya ini berada di bagasi di belakang gitu, buka tutup, eee, otomatis semua. Kalau mau dibuka, buka terus, eee, tiba-tiba apa itu, bagasi yang di belakang itu terbuka sendiri, terus atapnya masuk ke dalam sana tertutup, terbuka gitu. Jadi disembunyikan berada di bagasi di belakang itu. Nah, coba lihat ini. Ini seperti diambil di drone kan, diambil dari atas. Padahal ini memakai Insta360 yang aku tancapkan di depan itu, di depan mobil itu. Eh, Sekarang aku keluar, aku mau copot kameranya, bukan karena ada yang mau curi atau apa ya. Sebetulnya ya aman-aman aja di sini, tapi ya begitulah aku tidak mau eh, apa ya, nyangoni kiri minggat, Mbak. Ya kalau kalau memang aman, tapi kenapa kita mau cari perkara gitu. Nah itu, tangan aku kelihatannya aku memegang sesuatu, tapi tidak terlihat apa yang aku pegang, tapi kalian bisa melihat bayang-bayangnya itu ya. Nah, ini aku sedang pegang muter-muterkan kamera mencopot. Nah, seperti itu. Aku ngevlog pegang. Nah, sekarang itu aku memegang dua dua kamera, satu Samsung Insta360, yang satu Samsung Samsung X S24 Ultra, dan yang satunya lagi kamera Insta360 X3 itu yang aku pegang. Jadi kanan kanan kiri pegang kamera seperti wong gemblung gitu. Nah, aku masuk di toko, jalan-jalan shopping gitu ya, tapi ya apa ya, nggak di-stop orang tuh, gimana. Nah ini, video aku mungkin terlalu panjang ya, ini aku bagi 2 aja lah ya. Sekarang ini hanya sampai di luarnya toko aja, terus aku stop di dalam toko sewaktu aku belanja, nanti aku bikin video lagi aja lah. Ini sudah 22 menit, jadi, terlalu panjang nanti. Biar aku stop dulu, setelah ini setelah setelah aku parkir, aku mau masuk ke toko, jadi nanti ada video lagi sewaktu aku belanja di dalam itu memakai Insta360. Tapi kemarin-kemarin itu, aku, merekamnya pakai Samsung S24 itu. Nah, kalian bisa bandingkan, bisa melihat, video aku sewaktu live yang aku upload kemarin itu. Nah, ini sekarang memakai Insta360 ini. Nah, aku nyebrang sana masih memakai Insta360 ya. Nanti, terlalu panjang kalau mau masuk ke dalam bisa hampir 1 jam itu. Maka itu aku nggak mau. Nah, orang di sini itu jujur-jujur semua. Coba lihat, mereka ada jual kayu bakar, areng, itu gas apa itu ya, semua itu ditaruh di depan. Barang-barang seperti itu, tapi yang nggak ada yang nyolong. Jadi kalau kalian mau beli kayu bakar misalkan, atau gas ya, atau areng, kalian bawa shopping cart kan, terus kalian ambil kayunya, terus bayarnya di dalam gitu. Nah ini aku akan tunjukkan, ini adalah semacam skuter, seperti kursi roda, tapi elektrik, pakai listrik. Jadi supermarket di sini itu keharusan untuk menyediakan kursi roda bagi orang yang handicap, bagi orang cacat atau orang yang tua yang jalannya timik-timik kayak kayak yang di depan situ itu. eh, jadi supermarket diharuskan menyediakan kursi roda elektrik, kursi roda listrik itu. Jadi kalau ada orang handicap atau orang tua yang jalannya sulit, kesulitan jalan, jadi mereka itu juga bisa shopping dengan nyaman. Mereka bisa belanja. Jadi
Jadi tidak dikucilkan, tapi mereka malah dibantu agar mereka itu bisa berdikari, bisa belanja sendiri, tidak perlu nyuruh-nyuruh orang. Jadi orang yang mungkin itu ya sudah agak tua, kesulitan jalan, bisa belanja dengan bisa belanja sendiri gitulah. Nah ini kalau orang mau beli kayu ini ya, dia kan bawa shopping cart atau beli areng. Mereka ambil kayunya dibawa masuk ke dalam, terus belanja, terus bayarnya di dalam gitu. Nggak ada yang nyuri. Sampai seperti itu. Kan enak ya, kita kalau belanja saling percaya, terus orangnya juga mempunyai kesadaran, itu lebih enak hidup seperti ini. Daripada kita hidup ketakutan. Mau dicolong, mau ini, mau itu. Nah ini aku masuk ke sini, aku sudahi dulu ya. Aku mau belanja nanti terlalu panjang. 25 menit sampai di sini dulu. Ciao, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.